Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun yang kita alami saat ini. Marilah sejenak kita berada di hadirat Tuhan, menaikkan doa dan pengharapan kita, serta bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Nya dalam renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biring Kanaya, Senin 23 November 2020. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya itu, mari kita memohon hikmat dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami dapat menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Dan di dalam kami mendasari seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa serta memohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan berbunyi demikian. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul kesembuhan, tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada hari ini diberikan satu tema, hukuman atas Israel. Siapa orang yang ingin hidup menderita? Jawabnya jelas tidak ada. Menderita itu tidak menyenangkan dan menyesakkan dada. Napoleon Bonaparte pernah berkata, lebih baik saya mati daripada hidup dalam penderitaan. Namun
Suka atau tidak suka, penderitaan selalu ada di dalam kehidupan ini. Itu pula yang nampak dalam bacaan kita pada hari ini tentang bangsa Israel, di mana saat itu sedang menderita di dalam pembuangan di Babel. Oleh Nabi Yeremia, keadaan mereka diibaratkan seperti orang yang sakit berat dan menderita luka bisul yang tak tersembuhkan. Penderitaan Israel di Babel ini dilihat sebagai hukuman Tuhan atas kesalahan dan dosa mereka. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-15 dari pembacaan kita tadi. Semua kesakitan dan penderitaan mereka disebabkan oleh karena pemberontakan dan dosa mereka terhadap Allah yang sangat besar. Berkali-kali Allah mengingatkan dan meminta pertobatan mereka, namun mereka menolak, hingga tangan Allah yang kuat itu terayun mendisiplinkan mereka. Namun ketika Israel di Babel bertobat dan kembali berserah kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan katakan akan mengobati luka-luka mereka. Kota mereka yang runtuh akan dibangun kembali. Tuhan akan membuat bangsa Israel semakin besar dan banyak jumlahnya. Dan mereka pun akan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Anak-anak mereka akan jaya seperti dulu lagi. Bahkan bangsa yang menindas mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dan bangsa Israel kembali menjadi umat milik Tuhan. Dan ketika keadaan Israel dipulihkan, mereka pun menaikkan pujian dan syukur mereka, dan akan terdengar suara-suara yang bersukaria dan bersukacita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah mereka rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Israel tidak melupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apabila kita saat ini juga sedang menderita oleh karena teguran Tuhan atau oleh karena yang lain, itulah cara Allah mendisiplinkan kita atas kesalahan dan dosa kita. Namun janganlah kita menolak didikan, karena dari situlah justru nyata kasih Allah. Teruslah berharap dan percaya akan kebaikannya, karena ketika Ia menghukum, maka Ia juga akan merangkul. Allah tidak akan meninggalkan umatnya di tengah kesesakan mereka, karena pertolongannya nyata bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Hendaklah kita mau datang berserah kepada Tuhan, kita minta pengasihannya, maka Dia pun pasti akan mengasihani kita dan akan memulihkan keadaan kita seperti umat Israel. Dalam ayat 5 ayat yang ke-17 sampai 13 mengingatkan kita bahwa sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena Dialah yang melukai tapi juga yang mengobati. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dan ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, jangan lupa untuk mengucap syukur dan memuji namanya. Ingatlah, orang yang tidak melupakan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan melupakan orang itu. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi bagian hidup kami pada pagi hari ini. Biarlah itu juga menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani seluruh rangkaian kehidupan kami sepanjang hari ini.
pimpin dan sertai kami semua Tuhan dalam menjalani dan melakukan akan tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah dari semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin saat ini bergumul oleh karena penderitaan mereka. Tuhan, Engkau lawat mereka secara pribadi lepas pribadi, menyembuhkan mereka apabila mereka dalam kelemahan, menguatkan iman percaya mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka senantiasa berharap bahwa Engkaulah Allah yang maha kasih dan maha murah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetap semangat menjalani hidup hari ini. Selalu bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin.